di mana persatuan dan kesatuan berada. Persatuan dan kesatuan itu ada dalam perbedaan yang saling menguatkan. Berbeda dan saling bertanggung jawab dalam kehidupan bersama. Persatuan dan kesatuan mungkinkah ada dalam perbedaan yang mengingkari kesetaraan? Bagaimana mungkin di dalam persatuan dan kesatuan ada yang merendahkan, menghinakan? Ketika dalam cara berpikir dan berperasaan penuh dengan perbedaan, disitulah persatuan dan kesatuan hanyalah angan-angan. Camkanlah suatu gambaran memori ketradisian pembangun semangat jiwa dari petualangan berebut sumber makanan. Itu berbeda dengan memori ketradisian pembangun semangat jiwa dengan realitas terbiasa berbagi makanan. Orang bangsa Indonesia yang sejati terbiasa berbagi makanan dalam kebersamaan dan kekeluargaan. Cara berpikir dan berperasaannya sangat berbeda dengan pengusung perilaku budaya orang pengembara. Lalu mengapa yang disebut terakhir tadi terhadap budaya orang bangsa Indonesia bersikap laku merendahkan, menghinakan? Mungkin akibat referensi manipulatif konyol yang tak sejalan dengan realitas dan perkembangan ilmu pengetahuan yang jadi anutannya. Ada kesan melawan kebenaran yang dilakukan oleh kaum pengembara Arya diteruskan oleh anak didik kulturalnya. Namun patut dapat diduga gerakan melawan kebenaran masih lanjut melaju. Bahkan ada referensi manipulatif Indonesia dulu kosong. Lalu datanglah orang dari memilih tempat untuk main akrobat. Dikiranya tak bertuan, ternyata tanah keramat sumber riwayat. Ya, referensi manipulatif itu mengatakan Indonesia ini dahulu kosong. Lalu datanglah orang Cina, orang India, orang Arab. Padahal tanah bumi Nusantara Indonesia memiliki riwayat sangat panjang dan sangat layak disebut sebagai pusat ilmu kehidupan. Tetapi oknum-oknum orang Yaman malah suka merendahkan, menghinakan budaya orang bangsa Indonesia. Seandainya ada suku Yaman, tentu kita bisa bertanya, siapa yang merendahkan, menghinakan wayang? Siapa yang merendahkan, menghinakan suatu salam khas lokal kedaerahan? Siapa yang merendahkan, menghinakan adat budaya anak sungkem pada orang tua? Siapa yang merendahkan, menghinakan suatu perkawinan karena si pria dianggap tidak sederajat? Jawabnya jelas, ada oknum orang dari suku Yaman. Kalau ditelusuri, oknum-oknum orang Yaman yang dulu disebut orang Arab itu rupanya memang merasa lebih tinggi daripada orang bangsa Indonesia yang sejati. Nah, saya membuat contoh, kenapa ini harus equal terhadap semua warga negara. Saya bilang bahwa ada warga negara keturunan Tionghoa yang pada awal-awal kemerdekaan, bahkan sampai tahun 80-an, dikejar-kejar aparat akan mengakui atau pulang. Nah, kenapa warga negara Arab itu tidak? Berarti negara telah berlaku tidak adil kepada semua warga negara yang ada di Indonesia. Gitu. Kenapa orang-orang Tionghoa diminta untuk mengurus SBKRI, surat bukti kewarganegaraan Indonesia, sementara orang Arab tidak? Nah, saya kasih contoh itu. Artinya apa? Semua peranakan itu harus mengurus kepada kewarganegaraannya. Nah, peranakan itu siapa aja? Saya jelaskan. Saya tidak mengambil di istilahnya dokumen yang bukan negara punya, tapi dokumen negara berupa apa?
penjelasan Undang-Undang Dasar yang dibuat oleh Mr. Supomo, yaitu penjelasan pasal 26 ayat 1 itu, bahwa yang dapat menjadi warga negara itu peranakan, disebut di situ ada peranakan Belanda, ada peranakan India, ada peranakan Tionghoa, ada peranakan Arab. Artinya Arab memang harus dia yang menjadi sasaran undang-undang kewarganegaraan untuk menjadi warga negara. Karena ini orang Arab ini ditunggu sejak tahun 1946 itu sudah ada undang-undang kewarganegaraan. Nah, orang-orang Arab, orang-orang peranakan terutama itu dikasih kesempatan untuk mengakui kemerdekaan atau kekuasaan negara kita. Tapi diperpanjang sampai tahun 58. Undang-undang kewarganegaraan nomor 62 itu juga belum mengakui itu orang-orang Arab. Tapi orang-orang warga Cina, warga Tionghoa rata-rata mengakui kemerdekaan sehingga dia mengurus sebagai warga negara Indonesia. Jadi ditunda dari tahun 47 sampai 58. Itu pun orang Arab tidak peduli dengan kewarganegaraan itu karena memang dia tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Dia ingin menjadi warga kelas 2 saja itu. Yang dimaksud dengan penduduk kelas 2 itu ada kaitan dengan suatu undang-undang Reglement tahun 1854, yaitu menempatkan golongan timur asing seperti India, Arab, dan Cina sebagai golongan penduduk kelas 2. Sedangkan kaum bumi putra atau pribumi sebagai golongan penduduk kelas 3. Jelas hubungannya dengan kepentingan penjajahan. Hal itu pula rupanya yang membuat oknum Yaman arogan, padahal segala sesuatunya dipertanyakan, termasuk kewarganegaraannya. Terutama diantaranya adalah klaim Mbak Alwi, imigran dari Yaman, yang akhir-akhir ini viral disoroti dengan berbagai macam penyimpangan, termasuk pengakuan cucu Nabi yang belum terkonfirmasi, bahkan terindikasi palsu. Mereka juga rasis, mereka juga membelokkan sejarah Nusantara, mereka juga memalsukan banyak makam-makam, dan kini mereka mencoba untuk mencaplok para pahlawan bangsa, diakui sebagai bagian dari mereka. Padahal menurut sejarah mereka baru datang setelah Perang Diponegoro, kurang lebih sekitar tahun 1832. Kemudian setelah itu, imigran dari Yaman ini tidak mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa. Mereka absen di gerakan 1908 Kebangkitan Nasional, mereka absen di Sumpah Pemuda 1928, mereka juga absen di dalam perjuangan seputar BPU, PPKI, Persiapan Kemerdekaan Indonesia, hingga mereka juga absen di dalam Perang 10 November, padahal Jenderal Malabi wafat di Jembatan Merah, di dekat Kampung Ampel, tempat banyak dari klan mereka tinggal. Tanah perdikan Ampel tinggal sedikit, banyak yang dikapling-kapling oleh mereka, tapi mereka absen di dalam serangan agresi militer pertama dan kedua Belanda. Mereka juga absen di dalam serangan Janur Kuning, juga tidak tercatat nama mereka ikut dalam perjuangan bangsa. Tetapi kini mereka seolah-olah menjadi majikan-majikan dari pribumi Nusantara. Jadi bagaimana jika umpama ada kebangkitan nasional melawan oknum Yaman? Mungkinkah juga ada revolusi melawan oknum Yaman?